Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih pertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, sehingga Allah berkahi usia kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi juga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, masih seputar tentang perang Badar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tentu di masa-masa seperti ini selalu menyertakan semangat dan spirit perjuangan, terutama adalah al-jihad fi sabilillah, adalah salah satu spirit yang sangat kita butuhkan di masa sekarang ini, terutama di dalam membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cara paling baik dan paling utama di dalam menghabiskan seluruh umur dan potensi kehidupan kita. Dan begitulah kita melihat para nabi, para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka menghabiskan umurnya dan memanfaatkan seluruh potensi kehidupannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menanti-nantikan untuk mendapatkan kematian yang paling baik, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada kita, ya, bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dan dia minta itu dengan kejujuran, ketulusan yang timbul dari dalam hatinya, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat para syuhada meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Itulah tujuan kita belajar sirah nabawiyah, yaitu untuk terus menanamkan dan menguatkan spirit perjuangan, karena hidup ini hakikatnya adalah as-sira' bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini hakikatnya sira', perang antara yang hak dengan yang batil. Dan itu terjadi setiap hari, setiap waktu di dalam diri kita, karena setiap hari kita selalu mendapatkan dorongan dan bisikan untuk melakukan kemaksiatan, baik itu dari hawa nafsu kita ataupun dari setan, dan kita harus berjuang melawan itu semua dan bersabar untuk terus bisa taat kepada Allah dan bersabar untuk bisa mencegah diri kita dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian dengan kita senantiasa mengingat dan juga mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu mendapatkan spirit yang baru, semangat yang baru yang dapat memberikan peneguhan sekaligus juga penguatan dalam kesabaran kita berjuang untuk selalu memenangkan al-haq dalam kehidupan kita. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, perang Badar ini sebagai perang besar pertama di dalam
perjuangan Rasulullah SAW, Allah sebut dengan nama Yaumul Furqan. Al-Furqan artinya adalah hari yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena itulah Allah memberikan alasan ketika dengan sengaja tentunya Allah mempertemukan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy. Allah mengatakan liyuhiqqal haqqa, supaya Allah ini memenangkan dan memantapkan yang benar, wa yubtilal batil, dan membatalkan serta melenyapkan yang batil, ya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Maka disebut Yaumul Furqan karena di hari itu yang merupakan menjadi hari penentuan. Dan hasil dari perang Badar itu akan menjadi babak baru bagi kaum muslimin untuk melangkah ke depan. Dan kita tahu, sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, perang ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun dengan susah payah, ya, dengan jumlah korban jiwa dari kalangan kaum muslimin hanya 14 orang, ya. Sedangkan korban jiwa dari kalangan musuh 70 orang. Itu pun sebagian adalah pemimpin-pemimpin utama mereka, dan 70 yang lainnya ditangkap sebagai tawanan di sisi kaum muslimin. Padahal jumlah mereka 1000, musuhnya 1000, kaum muslimnya 314-an, ya. Dan kemenangan ini menjadi kemenangan yang sangat gemilang, karena setelah kemenangan ini, ya, orang Quraisy harus berpikir keras bagaimana untuk melawan kaum muslimin. Begitu pula bangsa-bangsa Arab yang lain setelah mendengar kekalahan Quraisy. Padahal selama ini kabilah-kabilah di luar Mekah itu sangat takut kalau harus perang melawan Quraisy, karena mereka suku yang paling disegani, ditakuti, dan dikenal paling kuat dan paling berwibawa. Tapi setelah kekalahan itu, maka bangsa Arab yang lain itu tentu akan menganggap rendah atau minimal terpatahkan persepsi mereka tentang kekuatan kaum musyrikin, sekaligus secara langsung juga menaikkan nama baik kaum muslimin, kewibawaan mereka di mata bangsa Arab secara keseluruhan. Dan di antara efek perang Badar itu adalah munculnya kaum munafikin di kota Madinah, ya. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar ini, orang-orang musyrik dan sebagian Yahudi di kota Madinah yang sebelumnya terang-terangan tidak mau masuk Islam, sekarang mereka sudah mengetahui kekuatan kaum muslimin. Maka sebagian mereka merasa takut kalau terus-terusan melawan dan melakukan serangan-serangan terhadap kaum muslimin, intimidasi dan lain sebagainya. Maka supaya mereka tetap aman diri mereka, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, maka mereka pura-pura masuk Islam, ya. Tentu ketakutan itu muncul dari dalam hati mereka, dikarenakan penyakit yang ada di dalam hati mereka. Padahal kaum muslimin tidak akan melakukan hal yang buruk kepada mereka selama mereka tidak berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka orang munafik ini, ya, satu sisi tentu menunjukkan kekuatan Islam, tapi di sisi lain dia pun akhirnya menjadi musuh di dalam selimut. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada beberapa peristiwa-peristiwa besar, atau bisa kita sebut peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus heroik selama perang Badar ini. Sebagian sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Yang bagian pertama adalah turunnya beberapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam bentuk rasa kantuk dan hujan. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 11, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Ketika Allah meliputi kalian semua dengan rasa kantuk, sehingga rasa kantuk itu menjadi keamanan bagi kalian,
lalu Allah turunkan kepada kalian dari langit berupa air hujan, liyutahhirakum bihi, supaya kalian menjadi suci dengannya, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, dan supaya Allah menghilangkan dengan air itu yaitu kotoran-kotoran setan, waliyarbita ala qulubikum, dan supaya Allah menguatkan hati dan jiwa kalian, wa yutsabbita bihil aqdam, dan supaya kokoh telapak-telapak kaki kalian. Dan ini kita sudah jelaskan tentang bagaimana manfaat dua pertolongan Allah ini yang mungkin saat itu dirasa bukan sebuah pertolongan. Satu, rasa kantuk yang sangat luar biasa, sehingga diceritakan kaum muslimin malam itu tertidur pulas, dan tentu seseorang yang lelah, capek, gelisah, ketika dia mendapatkan kesempatan bisa tertidur dalam waktu yang cukup, tentu ketika dia bangun, ya, dia akan mendapatkan kembali energi yang sebelumnya tidak dia miliki sebelum dia tertidur. Nah, ini menjadi sebuah pertolongan. Kemudian ternyata mereka mimpi basah semua, Pak. Allah turunkan hujan, sehingga air hujan itu dapat mereka gunakan untuk bersuci dari hadas besar, sehingga yang tadinya hati mereka merasa najis karena hadas besar itu, seketika perasaan itu pun menjadi hilang, maka waswasatus syaitan pun hilang, ya. Dan air hujan itu kemudian menjadikan pasir yang sebelumnya ketika mereka injak, pasir itu menenggelamkan telapak kaki mereka, kini setelah pasir itu disiram oleh air, maka pasir itu pun menjadi padat dan sangat mudah untuk diinjak dan leluasa untuk bergerak. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kantuk dan air hujan. Kemudian juga yang kedua, di antara pertolongan yang diberikan oleh Allah sekaligus ini menjadi sebuah keyakinan kita, yaitu Allah, apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sungguh kalian tidak membunuh mereka, tetapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Engkau Muhammad tidaklah melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Tentu secara prakteknya kita melihat yang berperang secara zahir itu kaum muslimin. Mereka yang mengangkat senjata menghadapi musuh, dan pedang-pedang mereka itu yang kemudian menebas leher-leher musuh sehingga mereka mati. Begitu pula ketika Rasul setelah berdoa dari dalam tendanya, lalu beliau keluar mengambil segenggam pasir, beliau berdoa kepada Allah dan melemparkan pasir itu, maka pasir-pasir itu pun sampai ke mata 1000 orang musuh itu, sehingga semua orang kelilipan. Siapa yang mengizinkan, memudahkan pedang-pedang itu mengenai musuh? Siapa yang membawa pasir-pasir itu sehingga mengenai mata-mata musuh? Yang melemparkan Rasul, yang mengayunkan pedang kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya di belakang itu semua adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan kita semua sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ditugaskan hanya untuk berikhtiar, ya. Tersampaikan atau tidak tersampaikan, terjadi atau tidak terjadi, yang menjadi tujuan kita semuanya murni atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi keyakinan kita, Pak. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Lalu Allah memotivasi kita untuk mengerjakan yang baik, dan Allah mencegah kita supaya menghindari dan menjauhi yang buruk, ya. Tetapi ketika manusia melakukan sesuatu, maka itu semua pasti atas kehendak dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita mampu duduk di masjid ini, tidaklah kita mampu melaksanakan rukuk sujud, ya. Yang rukuk sujud kita, tapi pada hakikatnya semua itu merupakan kekuatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian diantara juga pertolongan yang Allah berikan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan,
bagi kaum muslimin juga bagi orang-orang musyrik adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Anfal 43 dan 44. Allah berfirman, "Idz yurikahumullahu fi manamika qalila." Ketika Allah memperlihatkan kepadamu ya, tentang mereka dalam tidurmu, ya, qalila, mereka terlihat sedikit. Jadi Rasulullah SAW malam itu bermimpi melihat pasukan musuh itu terlihat sangat sedikit. Ya. Lalu pagi harinya Rasul menceritakan kepada para sahabat, maka sahabat itu semua gembira. Padahal jumlah mereka aslinya 1000. Tapi dalam mimpi Rasul diperlihatkan jumlah mereka sedikit. Tentu karena yang bermimpi adalah Rasul, ini menjadi mimpi yang istimewa. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya. Walau arakahum katsira, kata Allah, kalau seandainya kami munculkan dalam mimpimu jumlah mereka itu banyak, lafashiltum, kalian pasti gagal, wala tanaza'tum, kalian pasti berselisih, fil amri, dalam urusan ini pasti berselisih karena ketakutan, maju mundur mau perang atau tidak, dan pasti gagal. Walakinnallaha sallam, tetapi Allah telah menyelamatkan. Ya. Lalu bagaimana yang terjadi? Ini kan baru mimpi. Kenyataannya bagaimana? Ayat 44. Wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila. Ketika Allah memperlihatkan kepada kalian wahai kaum muslimin tentang musuh-musuh kalian, ketika kalian bertemu dengan mereka, maka Allah jadikan mereka itu terlihat sedikit di matamu. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, ini dia pelaku sejarah dalam perang Badar. Ya, ketika kami di tengah peperangan, kata Abdullah bin Mas'ud, saya bertanya kepada teman yang ada di sampingku, menurut kamu jumlah mereka berapa? Kalau menurut aku, kata Ibnu Mas'ud, mereka cuma 70 orang. Kata temannya, enggak, paling 100 orang. Ya. Jadi di mata kaum muslimin jumlah itu cuma segitu, 70 atau 100. Lalu ketika mereka berhasil melemahkan seorang musuh, ditanya, jumlah kalian berapa? 1000. Ini terbukti berarti apa yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW benar-benar Allah wujudkan dalam kenyataannya. Allah jadikan musuh yang 1000 itu terlihat sedikit. Terlihat sedikit, Pak, bukan menjadi sedikit, terlihat sedikit di hadapan kaum muslimin. Sehingga hal itu tentu pertama menambah keyakinan kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah telah menurunkan pertolongan dan mimpi Rasul adalah benar. Yang kedua, tentu hal itu memompa semangat kaum muslimin untuk berperang dengan gagah berani tanpa rasa takut, tentu demi mengharapkan satu di antara dua kemuliaan, menang atau mati dalam kesyahidan. Semangat. Dan sebaliknya, wa yuqallilukum fi a'yunihim, Allah pun menjadikan jumlah kalian terlihat sedikit di mata musuh. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya Allah menyelesaikan dengan tuntas perkara yang sedang terjadi, yaitu peperangan ini. Jadi itu adalah pertolongan Allah. Kaum musyrikin itu melihat kaum muslimin kelihatannya dikit, dan memang sepertiganya jumlah mereka. Sehingga apa efeknya? Kaum musyrikin yang melihat jumlah kaum muslimin itu terlihat sedikit, maka mereka pun maju tanpa ragu dan tanpa takut, sehingga akhirnya mereka timbul perasaan meremehkan, merendahkan, kurang hati-hati. Sehingga hal itu dengan sendirinya pun membawa kekalahan di dalam barisan musuh. Makanya saya pribadi awalnya bertanya, kok bisa perang berkecamuk segitu, korban di kalangan musuh, wajarlah kalau 70 yang tewas, 70 tawanan. Di kalangan kaum muslimin kok bisa yang tewas cuma 14? Padahal musuh jumlahnya 100 dengan persenjataan yang lengkap,
1000 mohon maaf dengan persenjataan yang lengkap, sementara kaum muslimin cuma 300 dengan perlengkapan seadanya. Logika manusia akan mengatakan mustahil menang. Tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keyakinan yang sangat kuat, keimanan yang mendalam di dalam hati kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan para malaikat. Hal ini disebutkan dalam Al-Anfal ayat 9, kemudian Ali Imran 124 dan 125. Kalau di Al-Anfal ayat 9, Pak, Allah mengatakan, ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Tuhan kalian menjawab doa kalian itu, Allah jawab, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berangsur-angsur, turunnya dikit-dikit. Ya. 1000. Yang unik, Ali Imran 124, Allah mengatakan ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. 3000 malaikat yang turun. Ayat 125-nya Ali Imran, Allah mengatakan yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. 5000 malaikat. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Ar-Rabi bin Anas mengatakan, bagaimana ini yang benar 1000, 3000 apa 5000? Ya. Maka Ar-Rabi bin Anas mengatakan, Allah pada awalnya mengirim 1000. Kemudian datang tambahan lagi sehingga menjadi 3000. Kemudian datang tambahan lagi sehingga menjadi 5000. Dan ini diyakini memang terjadi di dalam perang Badar. Ya. Beberapa riwayat disebutkan, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam Bukhari dan Muslim atau Musnad Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama hadis lainnya menyebutkan beberapa riwayat tentang sahabat-sahabat yang menyaksikan keajaiban-keajaiban itu. Ya. Sebelum itu, dalam surah Al-Anfal ayat 12, Allah menjelaskan tugas yang Allah berikan kepada para malaikat yang diturunkan itu. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Tuhanmu Muhammad mewahyukan kepada para malaikat yang diturunkan, anni ma'akum, aku, kata Allah, bersama kalian. Satu, fathabbitul ladzina amanu, tugas malaikat, maka perkokohlah oleh kalian barisan orang-orang yang beriman. Tugasnya mengokohkan barisan kaum muslimin. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, aku akan melemparkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu ar-ru'b, rasa gentar dan takut. Kalau sudah ada rasa gentar dan takut itu dalam hati mereka, fadribu fawqal a'naq, maka pukullah leher-leher mereka itu, wadribu minhum kullabanan, ya, dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Al-Anfal ayat 12. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, ketika ada seseorang di antara kaum muslimin saat itu, ya, dalam perang yang berkecamuk, dia berada di sisi orang-orang musyrik. Di depannya orang musyrik banyak. Idh sami'a darbatan bisauti fawqahu, tiba-tiba dia mendengar ada suara cemeti, suara pecut yang sangat keras di atasnya. Dan dia juga mendengar suara penunggang kuda yang mengatakan aqdim haizum, majulah wahai haizum. Ya. Lalu tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang ada di depannya itu semua tersungkur berjatuhan. Dan ketika dilihat, ini ada bekas seperti sabetan cemeti, Pak, di mukanya. Ada yang hidungnya patah, wajahnya terbelah, ya, dan seterusnya.
Faja'al Ansari, maka datanglah orang Ansar menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Shadaqta, kamu benar dengan yang kamu ceritakan. Dzalika madadun minas sama'i tsalitsa." Itu adalah para malaikat yang turun dari langit ketiga. Jadi yang mengatakan Aqdim Haizum itu Jibril, Pak. Komandan tertingginya, jenderalnya itu Jibril. Ya. Karena dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Abbas juga disebutkan Rasulullah SAW berkata pada saat perang Badar, inilah Jibril, dia telah turun dengan memegang tali kekang kudanya, berada di atasnya dengan membawa peralatan perangnya. Ya, jadi suara yang namanya Haizum itu kudanya Jibril. Ya, tapi nggak ada yang lihat tentunya. Ya, ini luar biasa. Ya. Kemudian dalam beberapa riwayat yang lain dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib disebutkan, datanglah seorang lelaki Ansor yang pendek tubuhnya, dia membawa Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah perang selesai, ini paman Nabi yang namanya Abbas itu masih kafir, Pak. Dia ikut perang Badar di barisan musuh. Setelah perang dia tertangkap sebagai tawanan, dibawa oleh seorang sahabat Ansor yang tubuhnya pendek. Ketika dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas mengatakan, "Wahai Rasulullah, yang menangkapku sebagai tawanan bukan orang ini. Saya melihat yang menangkapku adalah orang yang sangat tampan wajahnya, di atas kuda yang sangat kuat dan kokoh. Dan yang aku tidak melihatnya sekarang di mana dia." Ya. Orang Ansar tadi mengatakan, "Ya Rasul, saya yang menangkap dia." Lalu Rasul mengatakan, "Uskut, diam kamu." Bahasa kitanya begitu, diam kamu. Ya, kata Rasul, "Faqad ayyadakallahu bimalakin karim." Kamu itu menangkap dia, berhasil menangkap dia karena Allah telah membantumu dengan malaikat yang Allah perintahkan. Nah ini riwayat Bukhari Muslim, Pak. Ya. Di antara hadis riwayat Abu Dawud Al-Mazini disebutkan, "Inni la'atba'u rajulan minal musyrikin li'adribuhu." Aku sudah mengintai seorang musyrik untuk saya tebas lehernya. Tiba-tiba kepalanya menggelinding sendiri. Padahal pedangku belum sampai ke lehernya. Nah, jadi masyaallah muslimin jamaah rahimahullah, peristiwa ini nyata terjadi. Ya. Riwayatnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hikmah, dan hikmahnya kenapa Allah menurunkan para malaikat, ya, supaya menjadi sebab kemenangan kaum muslimin dan supaya menepati janji yang Allah berikan kepada mereka semua. Pertanyaannya begini, kenapa Allah ngirim malaikat sampai 5.000 padahal musuhnya cuma 1.000? Memangnya kalau Jibril saja sendirian nggak bisa? Kan begitu kira-kira, Pak. Jibril itu ya, waktu peristiwa Isra atau Mi'raj, lupa saya. Itu ketika Jibril membentangkan sayapnya, terkena sebagian orang musyrik, matanya langsung buta. Jibril. Kalau Jibril itu sayapnya 600 loh. Ya, dalam riwayat hadis sahih, Jibril itu sayapnya 600. Kenapa Allah turunkan sampai 5.000? Nah, disebutkan oleh Al-Ustadz Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan bahwa pengiriman malaikat itu adalah merupakan bagian daripada sunnatullah. Jadi ada sunnatullah. Artinya kalau sunnatullah berarti mungkinkah itu terjadi lagi? Ya, sangat mungkin. Ya. Beliau mengatakan turunnya para malaikat itu dikarenakan buah dari keimanan yang dimiliki oleh para mujahidin. Jadi tingkat keimanan mereka itu, Pak, saking yakinnya, sabarnya, teguhnya, tawakalnya kepada Allah sampai mengundang pertolongan dari langit. Ya, ini sangat menarik. Ya. Karena itulah jamaah rahimahullah, kita melihat bagaimana Rasul itu benar-benar membina para sahabatnya supaya memiliki keimanan itu yang sangat kuat dan kokoh. Dan itu pula yang menjadi alasan mengapa mujahidin, sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestina
mereka memastikan bahwa setiap pasukan yang masuk ke dalam barisan mujahidin harus orang-orang yang pertama harus dia punya hafalan Quran, yang kedua terjaga sholat 5 waktunya terutama subuh, terbiasa puasa sunnah, terbiasa sholat tahajud. Untuk apa? Supaya Allah mengirimkan pertolongan dari langit. Karena mereka sadar jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sederhana, satu-satunya yang menjadi tempat sandaran mereka hanya Allah, dan Allah akan menurunkan pertolongan kalau syarat-syarat turunnya kemenangan itu mereka penuhi. Yang pertama dan paling utama adalah iman yang kokoh, ya. Iman yang kokoh. Ya, kalau kita daftar jadi mujahidin di Palestina belum tentu diterima, Pak. Kalaupun diterima di barisan nomor berapa itu? Nanti pasukan paling belakang, ya. Karena memang itu sudah luar biasa. Maka kita tidak heran bahwa orang-orang sekelas Ismail Haniya ini, dia juga mujahid yang begitu luar biasa, menghabiskan hidup dan waktunya untuk perjuangan dalam pembinaan, baca Quran, hafal Quran, puasa sunnah, sholat tahajud, menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang besar, apalagi yang kecil, apalagi yang besar, benar-benar dijaga. Maka kita kualitas anak-anak Palestina juga beda dengan kualitas anak-anak kita, ya. Jadi itulah rahasianya kenapa Allah mengirimkan pertolongan kepada mereka. Demikian. 7. Baru berapa ini? Baru 4, Pak, masih 11, Pak. Tewasnya Abu Jahal. Nah, ini juga menarik tentang tewasnya Abu Jahal ini. Ada cerita dari Abdurrahman bin Auf, dia cerita, ketika saya berada di barisan perang Badar, tiba-tiba ada 2 orang anak remaja. Yang satu menghampiriku nanya, "Paman, Anda kenal Abu Jahal enggak?" "Kenal." "Emang kenapa?" "Tahu enggak orangnya?" "Tahu." "Emang kenapa emang?" "Saya dengar Abu Jahal orangnya suka mencaci Rasul." "Ya memang. Kalau ketahuan paman mana orangnya, tolong tunjukkan kepadaku." Yang satu datang ngomong yang sama. Maka ketika perang itu berjalan, Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal lagi di tengah-tengah, lagi berperang. Maka dia mengatakan, anak muda, itu yang kamu cari." 2 orang itu langsung maju, ya. Dan Abu Jahal itu berhasil dijatuhkan, Pak, ya. Keduanya mengaku telah membunuh Abu Jahal. Maka mereka datang kepada Rasul, "Ya Rasul, kami yang membunuh Abu Jahal." Ya. Yang satu bilang, "Bukan, saya yang bunuh." "Enggak, ya saya, rebutan." Ya. Rasul bilang, "Pedang kamu sudah dibersihin belum?" "Belum." "Coba lihatin." Setelah dicek pedang-pedangnya, "Oh, berarti kalian berdua yang membunuh." Dua-duanya ditetapkan, mereka berdua yang berhasil membunuh Abu Jahal. Dalam riwayat yang lain, jamaah rahimakumullah, ternyata 2 anak ini belum sampai membunuh, tapi menjatuhkan saja. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud, ya. Diinjek itu dadanya Abu Jahal, ditarik jenggotnya, ya. "Allah telah menghinakanmu hari ini." Ya. Tapi Abu Jahal itu ya masih sombongnya begitu, ya. "Aku nggak merasa terhina kalau cuma dibunuh sama kalian." Ya. Justru kata Abu Jahal, ya, dia mengatakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hisham, ya, bahwa "Laqad irtaqaita murtaqa sa'ban yarwa'il ghanam." Kamu telah menjalani perjalanan yang sulit, wahai penggembala kambing yang kakinya kecil-kecil. Itu ejekan Abu Jahal semenjak Abdullah bin Mas'ud masih tinggal di Mekah, Pak. Setiap kali lewat diejek, penggembala kambing yang miskin, kakinya kecil, kurus-kurus gitu. Ini yang katanya mau menaklukkan Romawi sama Persia. Hari itu Allah balas kesombongan Abu Jahal, dia pun mati di tangan Abdullah bin Mas'ud. Diambil pedangnya oleh Abdullah bin Mas'ud, pedangnya panjang bagus, ditebas tangannya, masih ngejek, tebas tangan kirinya, masih ngejek juga, bunuh. Ya. Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal. Satu lagi dan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mantan juragannya Bilal bin Abi Rabbah, yang dulu menyiksa dengan sedemikian sadis. Orang kaya ini. Saat perang sudah usai, Umayyah ini sebenarnya selamat dengan anaknya, Pak. Ketahuan Abdurrahman bin Auf. Karena mereka punya hubungan yang baik, kata Umayyah bin Khalaf,
tolong selamatkan saya, nanti saya bayar. Artinya dia pengen dijadikan tawanan saja. Tapi Rasulullah SAW memang memandang saat itu siapapun dari petinggi Quraisy yang berpotensi kalau dia masih hidup akan membuat kerusakan harus dieksekusi. Ketahuan sama Bilal, dikejar sama Bilal, Pak. Akhirnya mati di tangan Bilal, Umayyah bin Khalaf. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, jenazah-jenazah, mayat-mayat petinggi Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Abi dan lain sebagainya itu dikumpulin jadi satu. Rasul berdiri di samping mereka dan mengatakan, seburuk-buruk keluarga Nabi adalah kalian terhadap Nabi kalian. Kalian mendustakanku padahal orang lain membenarkanku. Kalian merendahkanku padahal orang lain menolongku. Kalian mengusirku dari Mekah padahal orang lain mau menampung dan melindungiku. Lalu Rasul perintahkan mayat-mayat itu untuk dilemparkan dan ditimbun di salah satu sumur Badar. Ketika dilemparkan jasad itu satu persatu, Rasul mengatakan, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, apakah kalian telah mendapati janji Tuhan kalian menjadi kenyataan? Sungguh aku telah mendapati janji Tuhanku telah menjadi kenyataan. Umar terheran-heran, ya Rasul, engkau berbicara kepada jasad-jasad yang sudah tak bernyawa. Maka Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian tidak lebih mendengar ucapanku dibandingkan mereka. Artinya apa? Yang mati itu mendengar ucapan Rasul. Akan tetapi sayangnya mereka tidak mampu menjawab. Ya. Jadi masyaallah muslimin jamaah, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan sedikit. Ini peristiwa yang lebih seru di akhir-akhir. Tentang syahidnya beberapa sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama ada namanya Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah menurut riwayat Anas bin Malik, dia terkena usibah Harithah, terkena luka pada saat perang Badar, padahal dia masih anak-anak, gulam itu yang masih remaja. Maka datanglah ibunya kepada Rasulullah SAW dan ibunya bertanya, ya Rasul, engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah itu di sampingku, artinya betapa cintanya aku kepadanya. Ya. Kalau anakku ini pasti masuk surga ya Rasul, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya mengikhlaskannya dan saya siap bersabar dalam kesedihan ini. Tetapi kalau seandainya dia tidak di surga, kira-kira saya harus ngapain? Ini si ibu nih. Maka Rasul mengatakan, wahai ibunda dari Harithah, sungguh putramu itu mendapatkan surga-surga yang sangat banyak dan dia telah sampai surga Firdaus yang paling tinggi. Oh, Pak. Ya senang ibunya, Pak. Ya, hanya nggak heran kalau ibu-ibu para mujahid di Palestina itu mendengar anaknya mati, suaminya mati. Nangis memang, Pak, tapi bangga. Ya, luar biasa. Ada lagi namanya Auf bin Al-Haris. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa kira-kira yang membuat Allah itu bisa tertawa gara-gara hambanya? Maksudnya menyenangkan Allah. Maka dia mengatakan, Allah senang kalau ada hambanya yang maju ke medan pertempuran tanpa alat pelindung sama sekali. Dia pakai itu alat pelindung, dicopot semua, dia lari ke medan pertempuran, ya, dan dia berperang sampai menemui mati syahid. Ini namanya Auf bin Al-Haris. Ya, luar biasa. Keberanian, ya. Bukan karena pamer kekuatan ataupun apa, tapi karena semangat. Ada lagi namanya Sa'ad bin Khaythamah. Disebutkan oleh beberapa ulama hadis, ya, Sa'ad ini dengan ayahnya namanya Khaythamah itu nggak mungkin dua-duanya berangkat perang, Pak. Harus salah satu. Karena ada sesuatu di Madinah yang nggak mungkin bisa mereka tinggal. Akhirnya karena mereka rebutan, mereka sepakat bikin undian. Setelah diundi yang keluar namanya Sa'ad, anaknya. Maka bapaknya bilang, nak, kalau bisa kamu ngalah sama bapak, biar bapak yang berangkat. Kata Sa'ad, Pak, kalau seandainya ini bukan kesempatan dapat surga, saya pasti kasih bapak. Maka dia berangkat, Pak. Tewas dia di pertempuran Sa'ad ini. Dan ayahnya kelak akan menyusul di tahun berikutnya saat perang Uhud. Dua-duanya syahid. Ya.
Yang terakhir jamaah rahimakumullah, Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk Islam waktu masih di Mekah. Masuk Islam di tangan Abu Bakar beberapa hari setelah masuk Islam kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya baik, semangat, sabar luar biasa menahan siksaan orang-orang Quraisy sampai dia ikut berangkat hijrah ke Madinah, dan dia menanti-nantikan pengen ikut berjihad fisabilillah, dan ini kesempatannya, maka dia menyelinap masuk di barisan pasukan kaum muslimin. Saat itu usianya belum genap 16 tahun atau belum 14 tahun dalam riwayat yang lain. Ketika Rasul memeriksa pasukan itu, ketemu nih anak di bawah umur. Kata Rasul, kamu pulang, belum cukup umur. Ya. Nangis Pak Umair, nangis dengan suara yang sangat kencang. Saking kencang nangisnya Rasul nggak tega, akhirnya diizinin, ya udah nggak ikut. Ya. Tapi karena dia sudah merasa nggak enak tadi, maka dia mundur di belakang supaya nggak kelihatan Rasulullah. Maka kelihatan oleh kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lihat adikku ini semangat, dia bawa pedang, saking panjangnya pedang itu dia kerepotan bawanya. Lalu aku ikatkan pedang itu di tubuhnya biar dia gampang menggunakannya. Ya. Ketika aku tanya, kenapa kamu maksa pengen ikut? Dia bilang, ya, saya sangat ingin berangkat jihad fisabilillah. Siapa tahu Allah kasih rizki saya mati syahid. Dia ikut perang dan dia pun mati syahid sesuai cita-citanya. Masya Allah. Jadi masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, kisah-kisah seperti ini tentu semakin menguatkan iman kita, ya, menumbuhkan semangat dalam diri kita bahwa perjuangan fisabilillah itu, ya, merupakan cara terbaik untuk menghabiskan umur dan memanfaatkan seluruh potensi hidup kita. Dan selama seseorang itu berniat mati syahid, ikhlas tulus dari hatinya, insya Allah Allah sampaikan dia pada derajat syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.